Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Dibawa ke tempat beginian, membuat Belle jadi banyak pertanyaan, kayak kita mau ngapain ada di sini. Berikutnya, Sir yang sebelumnya mandi telah keluar dari kamar mandi. Dan keluarnya ini membuat sesuatu dalam diri Belle ada yang tegang. Demi menjernihkan pikiran yang kotor, Belle juga ikutan mandi. Tapi sayangnya, pikiran kotor itu kembali terjadi saat dia melihat sosok Sir yang begini. Aku akan tidur di lantai, sedangkan kamu pakai saja kasur ini. Tidak bisa, kita harus tidur bersama, jawab Sir. Aku tidak bisa, balas Belle. Sir bertanya, apa alasannya? Belle membeberkan jika nantinya dia tidur bareng, maka bakalan dimarahi Dewi Hestia. Kamu terus mengatakan kebohongan. Berikutnya, Sir meminta Belle buat duduk di sampingnya. Tak enak terus menolak, Belle pun harus menyanggupi permintaan ini. Sir memasang wajah sedih karena niat awalnya berkencan sudah jelas ingin membangun hubungan. Tapi makhluk ini malah nanya, kenapa Sir mengajaknya buat kencan? Ya ampun, pura-pura polos atau gimana sih? Sir menjawab karena dia ingin memastikan apakah perasaan yang dimilikinya pada Belle ini bukti cinta atau hanya sebatas kepedulian terhadap teman biasa. Sir mau nyosor, tapi dihentikan sama nih orang yang membuat Sir jadi bersedih. Sedangkan suara hati Belle mulai berkata, jika kita melakukan ini, niscaya baik aku ataupun dia akan menyesal dan tersakiti. Ya elah, kalau emang gak suka, cukup jawab aja sih, aku tidak suka. Mengapa malah memperhalus kata dengan berkata, dia dan aku akan tersakiti jika kita seperti ini. Padahal yang menyakitinya itu adalah penolakanmu. Karena cara biasa tidak mempan, Sir mulai memakai teknik genjutsu. Pada awalnya emang benar, peletnya kayak nempel. Cuman pas Sir mau praktek di lapangan, teknik itu langsung terlepas tanpa sebab. Sekali lagi, Sir dipaksa menyadari, mau sekuat apapun kamu memikatnya, jika hatinya milik orang lain, mau berbuat apa? Untuk selanjutnya, ya ampun, apa-apaan ini? Kenapa malah kayak penampakan suami istri yang lagi marahan ya? Karena tak ingin merusak momen kencan akibat canggung, Sir mengambil inisiatif mendekati Belle. Belle mau nolak, tapi karena Sir menyebutkan Ryu yang pernah Belle peluk, jadinya Belle tidak bisa berdalih apapun lagi. Sir nanya, sudah sampai mana berbuat sesuatu dengan Ryu? Belle menjawab, mana ada yang begituan. Terus, kalau sama aku, mau nggak? Tentu saja tidak mungkin. Kenapa? Karena kamu adalah temanku, sehingga aku tidak bisa. Selesai ngebadut, Sir yang kecapean mulai tertidur. Melihatnya tertidur, ngebuat Belle ingin menggenggam tangannya. Namun, dia urungkan niat itu karena takut membangunkannya. Dan akhirnya, keduanya pun tertidur lelap di tengah suara kembang api yang begitu indah di luaran sana. Pada keesokan harinya, Belle begitu kaget pas tahu Sir tidak ada di sampingnya. Belle mencarinya, namun yang dia dapatkan hanyalah sepasang baju tidur miliknya yang tertata dengan rapi. Wah, sepertinya pejuang kita telah lelah untuk mengejar Kakanda Belle. Berikutnya di tempat makan, Belle mulai curhat sekaligus nanya tentang keberadaan Sir yang dia kira ada di restoran dan saat ini jadi pelayan kembali. Welf menjawab kalau dia tuh nggak melihat tanda-tanda keberadaan Sir ada di sini. Gimana sih, dikejar engkau abaikan, ditinggalkan engkau malah mencarinya. Welf nanya, kalau udah ketemu, lu mau apa? Dari yang kuanalisa, dia beneran mencintaimu. Maka dari itulah gua bertanya, lu buat apa mencarinya? Jangan bilang setelah penolakan yang lu lakuin, lu pengennya buat balik lagi ke hubungan normal. Jika begitu, lu sih kejam parah, cuy.
Melihat temannya Belle tak bisa menjawab, membuat Welf harus memberinya nasihat tentang masalah cinta yang sebisa mungkin harus Belle hadapi secara gentle. Walaupun yang Welf katakan ini terbilang sederhana, tapi hal ini sudah mampu untuk ngebuat moodnya kelinci putih rada membaik. Dengan moodnya yang udah balik, ngebuat Belle berpamitan untuk mencari keberadaan Sir. Sebenarnya di sini Welf ingin membantu, tapi berhubung pemilik restoran sangat seram, akhirnya niat itu diurungkan. Untuk mencari Sir, Belle mendatangi sebuah pasar, dan di pasar dia mendatangi sosok yang berpakaian serba hitam. Di sini Belle bertanya padanya terkait nama dan lain halnya. Namun jawaban yang dia dapatkan malah seperti ini. Belle nanya, Mas Hitam, apakah engkau merupakan seseorang yang mengidap penyakit halu? Seperti kebanyakan wibu nolep pada umumnya. Karena aibnya diketahui, muka Mas Hitam langsung memerah dan tidak mau menatap orang. Belle merasa bersalah karena udah ngebicarain aib seseorang dengan lantang. Berikutnya, Belle mulai nanya, di manakah Sir berada? Dan sifat tukang halunya Mas Hitam otomatis langsung aktif. Lewat pembicaraan ini, Mas Hitam mengatakan jika Belle harus mengatakan selamat tinggal kepada Sir. Sontak perkataan Mas Hitam ini langsung ngebuat Belle mendadak kaget. Belle mendekat untuk bertanya lebih lanjut. Cuman karena paranoidnya Mas Hitam udah mencapai batas, sehingga dia pun langsung pergi ninggalin Belle begitu saja. Kemudian di belakang Belle nampak terlihat ada satu lagi anggota Freya Family yang memberikan sebuah kode dengan gerakan kepala. Sementara itu, Dewi Hestia yang tak bisa berbuat apapun berujung meminta bantuan pada Hermes. Ya ampun, udah jadi skill pasifnya dia kah? Nyusahin orang mulu. Kemudian di sisi yang lain juga nampilin kondisi Ryu yang kena mental atas hilangnya mereka berdua yang dia percayai sesuatunya pasti telah terjadi. Mengikuti saran orang tadi nampaknya ngebuat pencarian Sir menjadi lebih mudah. Karena udah ditemukan, Sir dengan cepat langsung memeluk Belle. Kemudian, dia meminta pada Belle untuk tidak menolak apa yang saat ini ingin Sir lakukan. Namun sayangnya, momen sakral itu malah diganggu sama Mas Hitam. Mas Hitam nanya, apa yang mau Sir lakuin? Sir mau ngejelasin, tapi Mas Hitam malah mau ngelenyapin dia. Dan tak mau mendengar alibinya. Lah, gimana sih? Katanya mau ngebantu supaya mereka bisa deket. Tapi pas deket, kenapa dipisahkan? What happened? Ada apa ini? Sembari melawan Mas Hitam, Belle juga diharuskan untuk melindungi Sir. Berkat itu, perhatiannya sedikit terkecoh. Beruntungnya, ada Ryu yang dengan cepat datang ke sini buat mengcover. Nggak hanya Ryu doang, bahkan semua pelayan restoran juga ada di sini. Dan nggak hanya pelayan restoran doang, bahkan semua petualang di bawah naungan Freya Familia juga ada di sini dengan maksud membasmi Sir. Pembagian tugas dilakukan, yakni bagian melawan petualang akan diserahkan pada para pelayan, lalu untuk melawan Mas Hitam akan diserahkan pada Ryu. Sedangkan bagian kabur membawa Sir akan diserahkan pada Belle seorang. Meski pertempuran antara Ryu versus Mas Hitam terkesan seimbang, tapi sebenarnya Mas Hitam hanya ngepur doang. Soalnya pas Mas Hitam udah serius, Ryu beneran langsung KO hanya dengan satu pukulan. Anya dibuat terjatuh dan setelahnya dibuat kaget sama penampakan teman-temannya yang udah kena bantai. Meski dalam kondisi ini, Anya masih mencoba untuk berdiri. Cuma naasnya dia malah berpapasan langsung dengan sang kakak. Meski takut di hadapannya, Anya mencoba peruntungan meminta bantuan. Tapi tatapan yang merendahkan darinya ngebuat Anya malah kena mental. Kemudian Belle membawa Sir ke sebuah tempat. Dan di tempat ini, Sir ingin melanjutkan ritual tadi yang sempat tertunda.
Dengan gemetar, Bel menghentikan tangan Sir, kemudian bertanya, siapakah dirimu? Lah, kok malah nanya? Dan lah, kok Sir malah bawa pisau sih? Bentar, kok gua nggak paham ya sama apa yang baru saja terjadi? Orang ini masih beralibi jika dia adalah Sir Plova. Bel menjawab, tampilan luarnya emang mirip sama Sir, tapi yang membedakan dirinya dengan Sir adalah ornamen rambut. Milik Sir lambangnya spirit, sedangkan dia lambangnya kesatria. Buset, teliti amat ya, kalau gua sih udah mati ini. Karena udah diketahui sejak awal, dengan perlahan dia ini mulai membuka kedok aslinya yang ternyata adalah seorang Yander. Karena kalah taruhan, orang ini menyuruh Bel untuk pergi ke selatan. Bel khawatir sama apa yang akan terjadi padanya setelahnya. Namun orang ini malah jijik dengan sifat baiknya yang terlalu berlebihan. Setelah Bel pergi, orang ini menatap ke atas dan mengenang masa lalunya yang dulu pernah bertemu Dewi Freya. Singkat cerita, orang ini menginginkan supaya dia bisa seperti Dewi Freya. Dan dengan baik hati, Dewi Freya mengabulkan permintaannya ini. Di kenyataan saat ini, sosok Sir palsu kena tusuk sama anggota Freya Familia yang saat ini telah menemukan tempat persembunyiannya. Sosok ini mulai henshin, dan beginilah penampilan dia yang sebenarnya. Lah, bukannya dia ini yang nganterin suratnya Sir ya? Dengan keyanderannya, orang ini mengatakan ketidakrelaan jika Dewi Freya dikotori oleh makhluk hina bernama Belkranel. Lah, ngatur anjing. Dan waduh, sudah tidak ketolong lagi ini mah. Berikutnya, di ketinggian nampilin Mbah Elf yang lagi mantau. Anjir, PW banget ya tempat yang Mbah Elf duduki. Sementara Bel akhirnya datang ke tempat Sir. Dari perkataan Sir, kita diberitahu alasan bisa ada doppelgangernya bertujuan untuk menguji mampukah Bel mengetahui apakah yang saat ini bersamanya beneran Sir atau bukan. Seperti biasa, pemikiran wanita memang sulit dimengerti. Mungkin cara satu-satunya agar aku bisa melepaskan belenggu penderitaan ini adalah dengan mengungkapkan perasaanku ini padamu. Belsan, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Aku tak ingin merasakan sesak di dada tanpa kehadiranmu. Aku tak ingin menunggu hari esok tanpa mendengar jawaban yang pasti. Jadi, biar sekali lagi kukatakan, aku mencintaimu, Bel. Suara hati Bel mulai berbicara. Aku tidak tahu jika menolak pernyataan cinta dari seseorang bisa semenyakitkan ini. Anjir, udah di spoiler duluan dong. Maaf, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Wah. Hujan yang deras mulai turun dan seakan mewakili kesedihan mendalam milik seorang gadis yang baru menerima penolakan cinta. Karena cara lembut tidak berhasil, maka Sir akan ngegunain cara kasar. Waktu untuk berperan jadi gadis biasa telah selesai. Sosok gadis bernama Sir telah tiada. Aku tidak akan membiarkan siapapun memilikimu, Bel, karena kamu adalah milikku. Wah. Inilah kenapa perkataan dari orang baik itu lebih jahat dan berasa damage-nya ketimbang perkataan dari orang jahat itu sendiri. Dan akhirnya anjing, setelah banyaknya spoiler yang mengatakan Sir mati sama Dewi Freya, akhirnya gua paham jika Sir itu identitas aslinya adalah Dewi Freya yang menyamar. Jadi, bukan dua kepribadian dengan tubuh yang sama. Berarti, Sir itu nggak mati sama Freya, sebab mereka itu adalah orang yang sama, baik tubuh dan kepribadian yang dimiliki sama-sama milik Freya. Dengan ini, maka kita bisa ambil kesimpulan jika sifat baiknya selama di restoran bertujuan buat dekatin Bel. Mungkin perkataan yang paling tepat, rela berubah demi dia. Cuman karena mendapati penolakan, alhasil sifat baik itu malah berubah jadi Yander. Dan aduh, satu lagi nih yang kelupaan. Pas kencan sama Sir, Dewi Freya yang Bel lihat di menara, kira-kira siapa ya? Apakah sosok Yander ini atau mungkin misteri lainnya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.
biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!